Oke, menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA saya dan juga sebagai penyemangat supaya kalian lebih semangat lagi ngerjain soalnya, saya akan mencoba menjawab beberapa soal. Dalam hal ini satu soal saja, yaitu nomor 1 yang A dan yang B. Nah, sebelum masuk langsung ke soal, saya akan flashback sedikit teman-teman. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan sebelum di 2 video yang sebelumnya mengenai rangkaian seri dan paralel. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkap lagi, silakan buka 2 video tersebut. Nah, yang pertama kita masuk ke rangkaian seri. Apa sih Pak ciri-ciri rangkaian seri? Rangkaian seri itu ciri-cirinya dia hanya satu jalur, tidak ada persimpangan alias tidak ada percabangan. Bisa dilihat pada gambar, ini dia satu jalur kan gak ada yang menyimpang dari sini, sumber tegangan keluar arusnya ke sini, ke R1, ke R2, lalu ke R3, lalu kembali. Nah, ini tidak ada percabangan. Kalau seperti ini, mencari V total atau tegangan totalnya itu adalah tegangan di sini ditambah dengan tegangan di sini ditambah dengan tegangan di sini harus sama dengan tegangan yang sumber tegangannya atau tegangan total. Dengan kata lain, kalau teman-teman misalkan di sininya sumber tegangannya baterai 6 volt ya. Tegangan di sini ditambah tegangan di sini ditambah tegangan di sini, tegangan di R1 ditambah tegangan R2 tambah tegangan R3, itu hasilnya harus sama dengan 6 volt ya. Itu yang pertama. Terus ini nih ada 3 resistor alias ada 3 hambatan. Kalau rangkaian seperti ini, untuk mencari rangkaian penggantinya, untuk mencari resistor penggantinya atau resistor totalnya itu ditambahkan saja. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3, maka ketemulah R total. Kita masuk ke soal. Nih, di soal ada seperti ini. Dilihat di sini. Sumber tegangannya 12 volt. R1-nya 2, R2-nya 2, R3-nya 2, R4-nya 2, R5-nya 2. Ini sejalur ya, sejalur, tidak ada percabangan, maka ini kita pastikan adalah rangkaian seri. Lihat yang ditanya apa? Yang ditanya pertama R total. Ingat, pada rangkaian seri kalau ditanya R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Dalam hal ini R-nya ada 5, jadi ditambahkan saja kelimanya. R1 tambah R2 tambah R3 R4 R5 ditambahkan saja. Ditambahkan saja semuanya seperti ini. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ohm. Maka R totalnya ketemu 10 ohm. Itu yang A ya. Selanjutnya arus ya. Di video yang sebelumnya, 2 video sebelumnya juga sudah dibahas. Arus itu nyarinya itu adalah atau simbolnya itu adalah I. Mencari arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan alias I sama dengan tegangan V dibagi dengan hambatan R. Maka untuk mencari arusnya, jadi di sini ditanya arus pada R3. Nah, tapi kita cari arus total dulu ya. Kita cari arus total dulu. Karena tadi kita sudah tahu R totalnya 10 ohm. Arus totalnya adalah V total dibagi R total. Maka V totalnya tadi berapa di sini? 12 volt. Dibagi R totalnya berapa? 10 ohm. Maka V total dibagi R total adalah 12 volt dibagi 10 ohm. Maka I totalnya atau arus totalnya yang mengalir di rangkaian ini itu adalah 1,2 ampere. Ingat, arus satuannya ampere. Ingat pula persamaan atau rumus. Di rangkaian seri yang bentuknya seperti ini nih, arus totalnya, arus yang mengalir pada rangkaian ini itu sama dengan arus yang mengalir di sini. Ini akan sama dengan arus yang mengalir di sini kalau diukur. Sama dengan arus yang mengalir di situ, sama dengan di sini, di sini, di sini, di sini. Dimanapun itu akan sama. Sehingga muncul persamaan I total sama dengan arus yang mengalir pada R1. Di sini sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama. Jadi ini kan 1,2. Berarti pertanyaannya yang
arus yang mengalir pada R3 berapa? Karena semuanya sama, berarti arus yang mengalir sama R3 sama dengan I total, yaitu 1,2 ampere. Itu ya. Atau ada cara lain untuk carinya. Ya, cara lain untuk carinya. IR3 ya samalah, nyari arus sama dengan F per R, yaitu tegangan yang mengalir pada R3 2,4 dibagi dengan R3-nya 2 ohm. 2,4 ini dari mana? Balik lagi ke rumus yang awal tadi. V total di tegangan di rangkaian seri itu sama dengan tegangan yang berada di masing-masing ditambahkan semuanya. Tegangan di sini tambah di sini tambah di sini. Misalkan di sini 6 berarti di sini 2, sini 2, sini 2. Berarti jadi 6. Kalau di sini 12 ada 5 hambatan, berarti di sini 2,4, sini 2,4, sini 2,4, sini 2,4, sini 2,4. Berarti di sini dapatnya tegangannya 2,4 volt, sehingga dapatlah di situ VR3-nya 2,4 volt. R3 jelas ya tadi 2 ohm sama dengan 1,2 ampere. Jadi sama. Jadi ada dua cara untuk nyari I-nya. Sekian, semoga membantu. Untuk tegangan pada R4 silakan cari sendiri. Kalau semuanya dijawab sebelum pembahasan kayaknya jadi bukan latihan nih. Oke, sekian dulu. Terima kasih.